Apakah kamu pernah kepikiran apa yang terjadi bila saya memutuskan untuk resign dan mencoba karir yang baru? Jika iya, kamu seperti kebanyakan orang. Pada tahun 2021, hampir 50 juta orang Amerika Serikat mengundurkan diri atau mengubah haluan karir. Angka tersebut terus meningkat di tahun 2022, di mana 74% pekerja berusaha untuk belajar keahlian baru agar tetap relevan. Riset juga menemukan karyawan muda dengan usia 18 hingga 29 tahun yang mengatakan kalau mereka mengundurkan diri pada tahun 2021, 61% dari mereka beralih profesi. Angka ini lebih besar dibandingkan grup usia yang lebih tua. Namun, mengubah haluan karir memang tidak mudah. Banyak pertimbangan matang yang harus dilakukan. Yang jarang orang sadari, ketika berpindah haluan, kita bisa saja memulai lagi dari bawah. Entah dengan gaji yang lebih rendah atau dengan jabatan yang lebih rendah. Atau bahkan kita bisa memulainya tanpa bayaran sama sekali jika kamu menjadi wirausaha. Lompatan besar ini memang terlihat menakutkan. Tapi bagi sebagian orang, mereka merasa perlu melakukan lompatan ini karena ini merupakan sesuatu yang mereka cari dalam hidup. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas apa sih yang harus diperhatikan sebelum pindah karir. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Chi Huang yang berjudul How to Know If It's Time to Change Careers dan diolah dari berbagai sumber. Setiap orang punya jalan karir yang berbeda. Ada yang dari kecil sudah tahu apa yang dia mau. Misalnya, ada yang sudah tahu kalau ketika dewasa dia ingin jadi dokter, polisi, dan sebagainya. Namun ada juga orang yang tidak tahu mau kuliah apa atau kerja apa. Ketika lulus kuliah pun ada juga yang pindah-pindah profesi. Ada yang sebentar jadi sales, lalu pindah ke marketing, tapi ternyata cocoknya di bagian keuangan. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Hidup sebenarnya adalah soal mencari pertemuan antara apa yang kamu sukai dan apa yang kamu kuasai. Kedengarannya sederhana, tapi banyak orang justru menghabiskan seumur hidupnya untuk mencari pertemuan ini. Nah, buat kamu yang ingin pindah karir, mungkin hal yang paling penting adalah pastikan dulu kalau ini bukan pilihan yang emosional. Jangan sampai hanya gara-gara kamu nggak cocok sama atasan kamu, atau kamu nggak suka sama rekan satu tim, ini jadi alasan kamu untuk pindah karir. Pengorbanan kamu untuk pindah karir jauh lebih besar daripada itu. Di sisi lain, setiap pekerjaan pasti ada enak dan nggak enaknya, apapun itu. Jadi, jangan jadikan pindah karir sebagai solusi untuk menghindar dari hal yang nggak enak. Karena bisa aja, ketika kamu pindah karir, kamu malah ketemu lagi hal yang buat kamu nggak suka. Bayangkan skenario ini. Jika dilihat dari luar, karir kamu mungkin terlihat cemerlang. Masih muda, tapi jabatan sudah senior manager di perusahaan multinasional. Sudah punya rumah, jalan-jalan ke luar negeri setiap tahun, dan sebagainya. Tapi sayangnya, di dalam diri kamu ada ketidakpuasan. Kamu tidak menyukai apa yang kamu kerjakan. Kamu merasa potensimu belum maksimal. Namun di sisi lain, kamu juga nggak tahu apa yang kamu mau. Tahun demi tahun berlalu, ada yang mengganjal di hati, tapi tanpa ada perubahan yang kamu lakukan. Apakah kamu pernah ada di posisi ini? Hidup sebagai orang dewasa memang tidak mudah. Di satu sisi, kita punya pilihan. Tapi di sisi lain, kita mungkin tidak tahu apa yang harus dipilih. Gak heran banyak orang merasa stuck dalam pekerjaannya, tapi tidak ada usaha untuk keluar. Mungkin saya rasa saran buat kamu dalam posisi ini adalah mulai aja dulu. Apapun yang membuat kamu tertarik, coba aja lakuin. Tidak perlu secara drastis keluar dari pekerjaan kamu sekarang, tapi gunakan waktu luang yang kamu punya untuk melakukan hal ini. Misalnya kamu suka memasak, bukan artinya kamu harus keluar dari tempat kerja sekarang, lalu sekolah memasak, melamar jadi koki, atau buka restoran. Bagaimana bila kamu coba masak setiap akhir pekan? Atau ambil kursus masak setelah pulang kerja? Mungkin dengan menjalani apa yang kamu sukai, kamu jadi punya kejelasan apakah kamu bisa mengubah hobi ini menjadi karir atau cukup jadi hobi saja. Sebelum memutuskan untuk pindah karir yang signifikan, mungkin ada dua hal yang bisa jadi pertimbangan. Pertama, kerja profesional adalah soal belajar.
Jika kamu tidak ada ketertarikan untuk belajar di bidang yang kamu tekuni, maka ini merupakan red flag besar dan mungkin saja industri ini tidak cocok buat kamu di masa depan. Coba cek lagi, apa sih yang kamu suka dan tidak suka dari pekerjaanmu sekarang? Apa pengembangan diri yang kamu harapkan? Apa yang kurang dari pekerjaan sekarang? Dan bagaimana pekerjaan baru bisa mengisi hal ini? Memahami apa yang mendorong kamu untuk pindah haluan akan mengarahkan kamu ke jalan yang benar. Bisa saja yang kamu butuhkan sebenarnya bukan pindah haluan karir, tapi kamu hanya butuh pindah perusahaan. Toh sebenarnya kamu suka dengan pekerjaannya, tapi nggak suka dengan lingkungannya. Namun kamu tidak sadar kalau hal ini membuat kamu jadi bias dalam mengambil sebuah keputusan. Kedua, perubahan karir kadang soal perasaan. Jika kamu seringkali tidak bisa tidur di malam hari, lalu kamu melihat langit-langit sambil berpikir kalau hidup kamu tidak lengkap apabila kamu belum mencoba karir yang ingin kamu tekuni, mungkin saja ini merupakan tanda untuk mengubah karir. Namun perlu dipahami, jangan gunakan rasa sakit jangka pendek sebagai tolak ukur. Misalnya, kamu tidak suka dengan bos kamu sekarang atau rekan kerjamu ngeselin. Ini bukan alasan yang baik untuk pindah karir. Karena ketika kamu pindah haluan karir, mungkin saja kamu memulai dari bawah. Dan mungkin saja kamu banyak merasakan penderitaan jangka pendek. Entah gaji yang lebih kecil, jabatan turun, dan sebagainya. Setiap pekerjaan punya sisi pahitnya sendiri. Nah, ketika kamu sudah mantap untuk pindah haluan, maka hal pertama yang harus segera kamu lakukan adalah bangun jaringan. Entah dengan mentor atau support system yang baik. Di era sekarang, kamu tidak hanya bisa menjangkau orang yang kamu kenal. Kamu mungkin saja bisa menjangkau mereka yang tidak kamu kenal. Kamu hanya butuh rasa penasaran dan passion. Misalnya, kamu ingin belajar soal programming. Kamu bisa saja mengirim pesan via LinkedIn kepada programmer yang kamu idolakan, lalu kirim pesan, "Halo, saya sedang berpikir untuk pindah karir jadi programmer, dan saya tertarik sekali dengan apa yang Anda posting. Apakah Anda bersedia untuk bicara dengan saya via telepon selama 5 menit?" Selain membangun jaringan, jangan lupa perhatikan keuanganmu. Realitanya, ketika kamu pindah haluan karir, kemungkinan besar kamu mulai lagi dari bawah. Bahkan mungkin saja tidak dibayar sama sekali apabila kamu jadi wirausaha. Jadi, memastikan kalau kamu punya tabungan dan dana darurat yang cukup merupakan hal penting untuk memastikan transisi karir yang lebih smooth. Mungkin sebagai gambaran, kamu perlu 6 hingga 12 bulan dana darurat sebagai bahan bakar untuk pindah haluan karir. Terakhir, kamu mungkin pengen pindah haluan karir tapi belum 100% yakin. Gak masalah, mungkin kamu bisa mulai dengan part-time atau jadi sukarelawan. Ini bisa jadi titik awal untuk merasakan bagaimana bekerja di bidang yang baru. Jadi pada akhirnya, kamu bisa memutuskan, kamu beneran suka nggak sih dengan hal baru ini atau cuma penasaran doang. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.